Selamat pagi. Jadi di sini saya dan beberapa teman saya akan mendiskusikan beberapa soal terkait budaya organisasi dan nilai etika. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Nama saya Angela Margareta Halim dengan NPM 2116051078. Selanjutnya ada teman saya Vianda Putri Darmawan dengan NPM 2116051099. Selanjutnya ada Andina Febidiana dengan NPM 1916051078. Lalu yang terakhir ada Dia Fortuna Morelli dengan NPM 1916051079. Jadi saya share screen terlebih dahulu ya. Ya. Ini soal yang pertama, jelaskan bagaimana simbol, upacara, pakaian atau aspek budaya lainnya yang dapat diamati dan nilai-nilai mendasar yang ada di sebuah organisasi. Kalian tahu nggak sih kira-kira jawabannya gimana? Bentar, Jal. Ya, dicek dulu. Upacara itu kayak aktivitas yang dilakukan di waktu-waktu tertentu nggak sih? Kayak upacara dapat dilakukan untuk memperingati sebuah kejadian maupun penyambutan. Menurut kalian gimana? Ya, betul. Betul. Kayak untuk kepentingan gitu kan, kepentingan suatu budaya. Kayak Biasanya upacara itu kan dilaksanakannya tuh ditambahin, Jal. Upacara dilaksanakan dengan tatanan, aturan, tanda, dan simbol kebesaran tertentu. Kalau pengertian simbol nih, selanjutnya ada simbol ya? ya pengertian simbol. Simbol kan, kalau pendapat saya, simbol mewakilkan atau apa sih? Tunggu. Simbol itu untuk melambangkan suatu nilai budaya atau suatu budaya. Ya kan? Kalau ada yang bisa ngasih pendapat lain? Benar sih, karena simbol adalah sesuatu yang mewakili hal lain, di mana di satu sisi upacara, kisah, dan ritus semuanya adalah simbol, karena melambangkan nilai yang lebih dalam. Melambangkan suatu budaya ya kan? Tadi jawabannya bisa diulang nggak? Yang mana? Yang itu, yang simbol mewakili itu. Simbol. Iya ya. Budaya. Iya, lanjut minggu.
Sudah? Belum ya? Belum. Tadi yang terakhir simbol mewakili Mewakili hal lain. Mana hal lain. di satu sisi upacara, kisah, dan ritus. Semuanya adalah simbol karena melambangkan nilai yang lebih dalam. Selanjutnya pakaian. Untuk pakaian sendiri sih harus seragam sih kalau misalnya saat upacara atau simbol kayak seperti upacara itu kan ada pasti bra, di mana mereka harus pakai baju putih-putih nggak sih? Iya, biasanya gitu. Pakaian tuh kayak identitas organisasi gitu nggak sih? Kayak gini. Ada yang mau ditambahin nggak? Udah sih, udah cukup. Lanjut poin kedua aja. Tadi jelaskan bagaimana simbol, upacara, pakaian, atau aspek budaya lainnya yang dapat diamati, dan nilai-nilai mendasar yang ada di sebuah organisasi. Udah Sinjal, lanjut nomor 2 aja nggak sih langsung? Oke. Nomor HP 2. gue ngelap. Nomor 2, apa saja yang menjadi keuntungan dan kerugian dari adanya subkultural di sebuah organisasi? Bentar ya. Apa nih? Gimana jawab itu soalnya? Apa saja yang menjadi keuntungan dan kerugian dari adanya subkultural di sebuah organisasi? Kalau keuntungan dari subkultural tuh untuk menciptakan toleransi antar budaya yang marginal. Terus juga bisa sebagai konstruksi bagi organisasi. Sebentar. Menciptakan toleransi? Akan toleransi antar budaya, dominan dengan marginal. Gini ya tulisannya? Iya. Okay. Iya, marginal. Sebagai konstruksi juga bagi organisasi. Sebagai konstruksi bagi organisasi. Ya udah sih. Yang lain ada yang mau nambahin nggak? Mungkin cukup kali ya, Pi. Ya. Terus kerugiannya? Yang kerugiannya itu meresahkan anggota organisasi pada umumnya. Anggota organisasi pada umumnya, karena biasanya itu subkultural itu bersifat negatif yang menyimpang, misalnya berbuat kriminal kayak penganiayaan gitu.
Toleransi pada umumnya karena subkultural kebanyakan bersifat negatif. Kalau kebanyakan bahasanya apa ya, Kak? Apa ya? Subkultur. Oh, karena banyak subkultural yang bersifat negatif aja gitu ya. Bersifat negatif. Negatif seperti Berbuat kriminal. Penganiayaan nggak sih? Iya. Dalam kurung aja penganiayaan. Oke. Penganiayaan. Terus ada yang mau ditambahin? Cukup sih. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Oke. Nomor 3, apa yang Anda pahami tentang modal sosial? Organisasi atau perusahaan apa saja yang memiliki tingkat modal sosial tinggi dan organisasi atau perusahaan yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah? Ini dari definisinya dulu, modal sosial. Gimana soalnya? Ini apa yang dimaksud dengan modal sosial? Jadi modal sosial adalah suatu serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota kelompok masyarakat yang saling terkait. rangkaian nilai Atau norma yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok gini ya, masyarakat yang saling terkait. masyarakat yang saling terkait. Yang didasarkan pada nilai kepercayaan. Norma. Dan jaringan sosial. Dan apa? Dan jaringan sosial. Sosial. Titik. Ya. Ya. Ya mungkin cukup sampai sini saja diskusi kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih dan selamat pagi. Berikut hasil lanjutan dari diskusi kemarin yang akan disampaikan oleh saya dan teman-teman saya. Yang pertama akan dilanjutkan oleh Dia Fortuna Morelli pada nomor 3 dan 4. Jadi saya di sini akan melanjutkan jawaban diskusi yang kemarin, nomor 3, yaitu anggota dengan modal sosial yang lebih tinggi akan lebih efektif untuk mencapai tujuan. Dengan diadakannya modal sosial yang lebih tinggi, maka anggotanya akan bekerja lebih efisien dan menggunakan sumber daya yang telah tersedia. Selanjutnya, organisasi dengan modal sosial yang lebih rendah biasanya akan sulit untuk mencapai kinerja yang efektif. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan akan lebih sulit untuk dicapai. Dengan anggotanya tidak menggunakan sumber daya yang lebih efektif atau lebih telah tersedia. Ini langsung jawab lagi nomor 4 ya. Iya. Dan pada jawaban nomor 4, pada budaya birokrasi itu fungsinya lebih ditekankan kepada internal dan konsistensinya lingkungan yang stabil. Sedangkan pada budaya klan berfokus pada
pemenuhan kebutuhan karyawan sebagai pemenuhan kinerja yang lebih tinggi. Itu sebabnya mengapa budaya birokrasi itu lebih sedikit berorientasi kepada karyawan dibandingkan kepada budaya klan. Itu segitu yang dapat bisa saya jelaskan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan pada nomor 5 dan 6. Untuk nomor 5, hasilnya yaitu kepemimpinan berbasis nilai begitu penting bagi pengaruh budaya, karena pemimpin mungkin berusaha mempengaruhi nilai-nilai budaya untuk mengartikulasikan visi untuk nilai-nilai organisasi yang dapat dipercaya oleh karyawan. Dibanding pernyataan eksplisit, tindakan simbolis seperti perilaku sehari-hari lebih banyak berkomunikasi tentang nilai-nilai perusahaan. Contohnya, dibanding mengucapkan secara langsung mengenai tata cara bekerja di sebuah perusahaan, manajer akan mencontohkan agar dapat ditiru oleh karyawannya. Berikutnya, nomor 6, yaitu dilema etika dapat disadari oleh sang individu sendiri, karena dilema etika terjadi saat seseorang individu harus mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Pada kasus menggelembungkan akun pengeluaran, menurut saya, keputusan orang tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diterima di dalam perusahaan. Karena seorang karyawan cenderung akan meniru nilai-nilai yang dicontohkan dari atasan kepada dirinya, terutama yang berkaitan dengan perusahaan seperti akun pengeluaran. Sedangkan pada perkembangan moral individu berkorelasi dengan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Baik, selanjutnya pada nomor 7 dan 8 akan dilanjutkan oleh teman saya, Vianda Putri Darmawan. Nomor 7, mengapa kesetaraan merupakan nilai penting untuk mendukung pembelajaran dan inovasi? Jelaskan. Kesetaraan merupakan nilai penting dalam pembelajaran dan inovasi karena kesetaraan merupakan faktor yang menjadi setiap individu dapat memperoleh hak yang sama. Seperti dalam pendidikan, mereka harus terus belajar untuk menempuh pendidikan tanpa terhalang apapun, seperti keterbatasan ekonomi, sosial, dan geografis. Jika setiap individu diberi kesempatan belajar yang sama dalam rangka meningkatkan skill dan kreativitasnya, tentu akan menjadi salah satu bentuk kesetaraan yang akan memunculkan nilai positif. Kesetaraan itu penting bukan hanya menyangkut hak karyawan saja, namun juga mendorong seseorang untuk berpikir inovatif dan memunculkan inovasi. Dari kesetaraan, pola pikir yang kreatif akan tercipta pada setiap individu sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Kesetaraan yang berupa apresiasi kepada individu membuat mereka memiliki pemikiran dan ide yang bebas yang diterapkan untuk kemajuan. Jadi menerapkan kesetaraan itu sangat penting agar setiap individu bisa berinovasi dan memberi kepercayaan pada mereka untuk menunjukkan potensinya. Selanjutnya nomor 8. Apa pentingnya tentang sebuah pernyataan kepemimpinan dan tindak untuk mempengaruhi nilai-nilai etika dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi? Pemimpin merupakan penggerak utama organisasi. Otoritas organisasi berada di tangan pemimpin. Pemimpin juga menjadi kunci dari keberhasilan suatu organisasi. Pemimpin yang etis punya pengaruh nilai positif bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dengan mendorong sikap dan tindakan berdasarkan nilai-nilai moral yang sama, pemimpin akan menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang beretika dan membangun reputasi organisasi yang kuat. Kepemimpinan etis tidak hanya membentuk tim yang berkarakter kuat, tetapi juga menciptakan praktek bisnis yang beretika. Selanjutnya, pengaruh dari nilai etika adalah reputasi organisasi akan meningkat. Dan kemudian hal tersebut juga meningkatkan kreativitas sebuah organisasi. Pengambilan keputusan merupakan bagian terpenting dalam manajemen organisasi, yang dihubungkan dengan pelaksanaan perencanaan dalam hal memutuskan tujuan yang akan dicapai, sumber daya yang dipakai, siapa yang melaksanakan, siapa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan yang diserahkan, dan lain-lain. Pengambilan keputusan memegang peran penting karena keputusan diambil merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh organisasi karena menyangkut semua aspek. Kesalahan dalam pengambilan keputusan itu bisa merugikan organisasi, mulai dari kerugian citra sampai dengan kerugian uang. Selanjutnya akan dibacakan, hasil diskusi akan dibacakan oleh Andina Briliana. Yang
nomor 9 dan 10. Bagaimana pemangku kepentingan eksternal mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam suatu organisasi. Yang pertama, stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Dalam hal menyimbangkan peran dan hubungan antara stakeholder, maka perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau yang biasa dikenal dengan istilah CSR, Corporate Social Responsibility, kepada para stakeholder-nya. Jika menginginkan perusahaannya terus beroperasi dalam jangka panjang, terlebih lagi dalam hal memaksimalkan keuntungan, di mana pengambilan keputusan etis dalam suatu organisasi, pemangku kepentingan eksternal dalam melakukan pekerjaan di perusahaan atau organisasi, para pemilik perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial pada karyawannya, seperti memberikan fasilitas yang nyaman dan sesuai bagi karyawan mereka, memberikan gaji sesuai dengan perjanjian kerja yang tertulis, dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal apapun pada karyawan. Diskusi yang kedua, implementasi etika pada era globalisasi diperlukan karena yang pertama, gaya hidup masyarakat di era global mengalami perubahan. Yang kedua, terpaan komunikasi di era global membawa pengaruh sangat luas. Ketiga, globalisasi dapat mengancam memudarnya sistem nilai masyarakat pada segala aspek kehidupan. Dan peran etika dalam bisnis global mengandung berbagai prinsip antara lain, prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak menipu, dan prinsip berbuat baik, prinsip keadilan, dan prinsip hormat kepada orang lain atau kelompok lain atau bangsa lain. 10. Kode etik telah dikritik karena mentransfer tanggung jawab atas perilaku etis dari organisasi ke karyawan individu. Apakah Anda setuju? Apakah menurut Anda kode etik sangat berharga bagi sebuah organisasi? Jelaskan. Menurut saya setuju, karena kode etik adalah sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman, etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dalam hal ini, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Adapun tujuan kode etik penilai dibuat adalah agar penilai bersikap profesional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau stakeholder-nya. Hal lain adalah dengan adanya kode etik akan melindungi penilai dari perbuatan yang tidak profesional, bertindak bagi kehidupan seseorang dan organisasi, dan menyangkut berbagai prinsip yang menjadi landasan bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang terjadi antara manusia dan lingkungan hidup. Dan juga agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib, manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku. Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku, sehingga kehidupan dalam organisasi semakin bermakna. Setiap bentuk kerjasama didasarkan pada kesepakatan yang dicapai bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, berikut hasil diskusi saya dan teman-teman saya tentang budaya organisasi dan nilai etika. Saya mewakili kelompok saya meminta maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.